Selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Sevilla karena tim kalian sudah berhasil lolos ke partai puncak yaitu Grand Final dari Europa League musim ini. Dan tetap semangat bagi kalian yang merupakan pendukung dari Manchester United karena walaupun MU gagal lolos ke Grand Final, tapi paling tidak misi dari Ole Gunnar Solskjaer sebetulnya sudah berhasil, yakni membawa Manchester United agar bisa kembali berkompetisi dan bertanding di UEFA Champions League musim depan. Nah, berbicara mengenai pertandingan antara Sevilla melawan MU yang dimenangkan oleh Sevilla dengan skor 2-1, saya ingin memberikan informasi dan juga analisa saya kepada teman-teman yang tentu ada kekurangannya juga ya, sudah pasti, karena mungkin juga saya ada kelupaan beberapa poin yang bisa nanti teman-teman tambahkan di kolom komentar di bawah video ini. Tapi tolong komen-komen yang masuk akal ya, saya tidak ingin komen-komen yang ngasal, itu tidak bisa diterima di channel ini. Silakan jika Anda tidak ingin menjadi subscriber, jika Anda tidak ingin view, tidak ada masalah bagi saya, karena saya ingin memberikan pencerdasan dan juga analisa-analisa yang positif. Yang aneh-aneh ya, saya tidak menginginkan di channel ini. Bahkan kalau bisa saya blok semua kalian yang memberikan komentar-komentar yang aneh. By the way, sekarang kita berbicara mengenai pertandingan antara MU melawan Sevilla. Pertama perlu kita bahas dari segi formasi. Formasi MU seperti biasa adalah 4-2-3-1 dan formasi dari Sevilla seperti biasa adalah 4-3-3. Kenapa saya lihat ke sebelah kanan saya? Karena memang saya ada membuat catatan di whiteboard, yaitu papan tulis warna putih, karena saya perlu mencatat segala hal yang terjadi dalam pertandingan tersebut agar saya bisa memberikan informasi yang mendekati akurasi. Mungkin juga ada yang kurang catatan dari saya ya, gak masalah kan, namanya juga kita terus belajar menjadi sebuah analis pertandingan yang memang saya sudah melakukan itu hingga 20 tahun terakhir ini. Oke, tadi saya berbicara mengenai formasi dari awal dari kedua tim. Tapi formasi dari kedua tim tersebut bisa berubah pada saat mereka melakukan serangan. Contoh dari MU, dengan formasi 4-2-3-1, sebetulnya pada saat menyerang, formasi ini berubah menjadi 4-3-3. Mengandalkan triple M, yaitu Marcus, Martial, dan juga Mason, untuk bisa mencetak gol bagi MU. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya memang sebagian besar shot on goal atau shot on target dari MU itu memang dihasilkan oleh 3 pemain ini, terlepas satu peluang dari Bruno. Karena dari statistik, total shot on target dari MU adalah 7, di mana 1 dari Marcus, 2 dari Martial, dan 2 dari Mason, plus 1 dari Bruno Fernandes yang sedikit di luar kotak penalti. Dari Sevilla, attacking mode mereka bisa berubah formasinya dari 4-3-3 menjadi 3-4-3. Kenapa 3-4-3? Karena mereka mengandalkan 2 wingback untuk support serangan. Reguilon yang merupakan pemain Real Madrid yang masih dalam status pinjaman di Sevilla. Kemudian Jesus Navas, pemain senior yang pernah bermain di Liga Inggris bersama Manchester City. Jadi kedua wingback ini sangat berpengaruh dalam sistem penyerangan yang diterapkan oleh Sevilla. Dan terlihat bahwa hasil akhir dari penerapan tersebut adalah keterlibatan kedua pemain ini dalam urusan memberikan assist ya, dalam urusan memberikan assist bagi gol yang tercipta dari yang pertama kita tahu dari Suso dan yang kedua dari Luuk de Jong. Suso umpannya dari Reguilon, kemudian Luuk de Jong umpannya dari Jesus Navas. Nah, saya perlu melihat ke sini juga karena saya tidak hafal. Bukan kebiasaan saya menghafal ya. Ini bukan adalah mata pelajaran yang perlu saya menjalani ujiannya. Oke, and then apa yang terjadi dalam pertandingan tersebut? Total dominasi dari Manchester United. Ini luar biasa bahwa MU bisa mendominasi pertandingan melawan tim seperti Sevilla yang merupakan klub papan atas dari Liga Spanyol, karena Sevilla menempati peringkat keempat akhir ya di klasmen La Liga musim lalu. Dan juga mereka bisa memberikan perlawanan ke klub-klub besar di La Liga seperti Real Madrid, Atletico Madrid, dan juga Barcelona. Jadi MU bisa mendominasi permainan melawan Sevilla. Mungkin dari segi ball possession MU tidak begitu menguasai jalannya pertandingan, tapi memang MU bukanlah tim yang memang mengandalkan ball possession, tapi MU adalah tim
yang mengandalkan fast movement for attack. Jadi serangan mereka harus cepat mereka bangun, mereka perlu menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol karena memang mereka mengandalkan banyak pemain yang berada di lini depan untuk bisa mencetak gol. Tadi sudah saya katakan nama-nama pemain tersebut, plus bisa saja dari second line pemain seperti Pogba yang coba untuk memberikan kontribusi. Berbicara mengenai Paul Pogba, saya melihat justru pemain ini sedikit kesulitan untuk mengimbangi permainan cepat dari rekan-rekan yang lain. Karena tidak banyak movement yang dilakukan oleh Pogba untuk mendukung serangan. Tapi pada saat urusan untuk mencegah para pemain Sevilla memasuki teritori defense dari MU dari lini tengah, itu berhasil diblok oleh Paul Pogba beberapa kali. Jadi saya kira bahwa Paul Pogba dari segi serangan memang tidak begitu banyak terlibat, karena ia lebih berkonsentrasi bagaimana mencegah para pemain Sevilla yang akan juga nanti berupaya untuk membangun serangan dari tengah. Siapa pemain tersebut dari Sevilla? Yaitu Ever Banega. Saya melihat bahwa peran Pogba untuk bisa mencegah Banega banyak berkreasi berhasil di permainan full 90 menit. Dan terlihat bahwa peran Banega tidak seperti besar pada saat Banega bermain melawan Wolves, pada saat Sevilla melawan Wolves. Pada game tersebut kita tahu Ever Banega adalah pemain yang sangat berpengaruh dalam sistem serangan dari Sevilla, selain juga mereka mengandalkan serangan dari kedua flank. Oke, terus kita perlu berbicara statistik dari Sevilla. Ini yang menarik teman-teman, bahwa statistik dari Sevilla, mereka tidak banyak menciptakan shot on target. Mereka hanya menciptakan 3 shot on target, tapi mereka efektif bisa mencetak 2 gol. Terlepas juga dari minimnya covering lini pertahanan dari MU, dari gol pertama di mana Suso bisa mencetak gol saat Brandon sedikit terlambat untuk mengcover pergerakan Suso. Kemudian juga gol kedua dari Luuk de Jong, di mana Lindelof sama sekali tidak bereaksi untuk melakukan intercept atau juga halauan, di mana saya juga melihat ada seperti seperti highlight ya, di mana Bruno Fernandes menegur kepada Lindelof, dan Lindelof juga kembali menjawab kepada Bruno Fernandes. Ya, saya kira wajar saja Bruno kecewa karena memang Lindelof sama sekali tidak berusaha untuk mencegah bola tersebut melewati dirinya, sehingga itu langsung tertuju kepada De Jong, dan De Jong berhasil melakukan finishing yang sempurna. Dan yang uniknya, ini adalah gol pertama De Jong dalam 11 penampilan terakhirnya. Sebetulnya pemain ini sudah sulit mencetak gol, sehingga ia tidak lagi menjadi pilihan utama dari pelatih Lopetegui untuk turun dari awal. Nah, sekarang kita berbicara mengenai taktik dari Ole. Kalau kita berbicara taktik dari Ole, terlihat jelas bahwa Ole menginginkan pemainnya untuk cepat mencetak gol. Dan hal tersebut bisa terlihat dari statistik permainan, di mana di babak pertama MU menciptakan mayoritas peluang mereka untuk mencetak gol. Total tembakan ke arah gawang dari Bono, yang saya kira adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini, karena ia bisa banyak melakukan save. Total save dari Bono ini adalah 6, artinya ia menyelamatkan semua shot on target dari para pemain MU. Ya, ada 11 attempt dari MU untuk mencetak gol di babak pertama, 3 on target, 3 tersebut bisa diselamatkan oleh Bono. Kemudian ada penalti juga dari MU. Ya, ini kembali nih akan menjadi kontroversi, karena sebetulnya kan tampaknya bola itu sudah ditendang oleh Rashford, tapi wasit menilai bahwa ada tackling atau juga kaki dari Carlos yang mengenai tulang kering ya, shin dari Rashford, sehingga itu dianggap adalah sebuah pelanggaran. Dan Bruno Fernandes menyelesaikan tendangan penalti tersebut dengan luar biasa akurasinya. Ya, ia kembali melompat, kemudian melakukan tendangan yang keras, di mana sebetulnya antisipasinya sudah benar juga oleh Bono, tapi bola tetap meluncur dan menjebol gawang dari Bono. Setelah unggul juga, MU tetap mendominasi jalannya pertandingan. Apa masalahnya MU? Masalahnya MU hanya dari segi finishing. Itu juga terjadi di pertandingan sebelumnya melawan Copenhagen, yang MU mendapatkan puluhan peluang untuk mencetak gol. Ada belasan on target, tapi mereka juga hanya bisa mencetak gol dari penalti. Apa yang menjadi pelajaran dari Ole Gunnar Solskjaer dari pertandingan ini? Yaitu ia memerlukan striker murni yang bisa menjadi finisher. Seperti dulu MU memiliki Van Persie, Van Nistelrooy, Andy Cole, Dwight Yorke, dan lain-lain. Kan banyak
striker-striker yang mematikan dari MU dulu. Jadi itu yang dibutuhkan oleh MU. Maka itu pernah saya membuat konten bahwa MU mengincar striker murni yang salah satunya adalah Raul Jimenez dari Wolves, tapi kita belum melihat lagi kabar tersebut berkembang seperti apa. Mungkin juga itu adalah sebuah rumor. Ya, terus ada beberapa catatan saya lagi bahwa sebetulnya De Gea hanya melakukan satu save yaitu dari Ocampos, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan De Gea yang kemasukan 2 gol karena bola-bola tersebut sudah sangat dekat ke arah gawangnya, dan juga penyelesaian akhir itu yang menjadi keunggulan dari Sevilla. Penyelesaian akhir dari para pemain yang membuat mereka bisa memenangi pertandingan ini. Tapi overall, Sevilla bisa saya katakan kalah dari segi permainan. Mereka sama sekali tidak bisa melancarkan serangan yang rapi seperti yang mereka lakukan melawan Wolves. Dan saya kira ini yang membuat pelatih Lopetegui perlu melakukan beberapa pergantian. Salah satunya yaitu ketika ia memainkan Munir, karena Ocampos sama sekali tidak bisa berfungsi sebagai pemain yang menyulitkan lini pertahanan MU, dan kemudian ia memasukkan Luuk de Jong. Jadi pergantian pemain yang dilakukan Lopetegui memang lebih efektif karena Sevilla memiliki kedalaman skuad. Munir dan Luuk de Jong memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi Sevilla. Beda dengan Manchester United, Ole juga melakukan pergantian pemain. Kita tahu di sini Ighalo menjelang pertandingan berakhir, Daniel James menggantikan Wan-Bissaka, padahal Daniel James adalah gelandang serang. Kemudian Fosu Mensah menggantikan Brandon Williams. Jadi ada 2 poin yang perlu diperhatikan oleh manajemen MU dan juga Ole Gunnar Solskjaer dari kekalahan MU ini. Yang pertama, mereka memerlukan center back yang bisa mendampingi Harry Maguire. Yang kedua, mereka memerlukan center forward yang bisa menyelesaikan peluang-peluang yang tercipta. Itu juga pernah saya analisa di video-video saya sebelumnya pada saat saya membahas tentang transfer update Manchester United. Kita tidak tahu siapa yang akan nantinya dikontrak atau dibeli oleh MU, tapi ini 2 pemain mereka butuhkan di 2 sektor tersebut. Jadi MU jangan hanya boros di atas lapangan dengan menciptakan belasan peluang on target, puluhan peluang on goal, tapi MU juga harus sekarang boros di bursa transfer karena MU akan bertanding dan berkompetisi di UEFA Champions League musim depan. Sulit rasanya MU bisa berkompetisi dan juga bertanding melawan klub-klub besar Eropa lainnya jika materi pemain MU tidak diperkuat musim depan atau tidak ditambah musim depan dengan pemain-pemain yang mereka butuhkan dalam 2 posisi tersebut yang tadi sudah saya katakan. Jadi kekalahan melawan Sevilla ini bukan berarti adalah kemunduran bagi MU dan bukan berarti saya adalah pendukung MU, tapi saya memberikan analisa yang fair bahwa di atas lapangan MU menang segala-galanya melawan Sevilla. Mana dominasi permainan Sevilla seperti yang mereka tunjukkan melawan Wolves atau juga melawan Roma? Mereka sama sekali tidak bisa mengatasi permainan cepat dari para pemain MU. Tapi memang keberuntungan juga tidak berada di pihak MU yang sebelumnya juga kita melihat di beberapa pertandingan MU di Premier League. Dan bagi Sevilla, perlu kita memberikan kredit kepada pelatih Lopetegui yang menyadari bahwa kesulitan Sevilla adalah di lini depan dan ia melakukan pergantian yang tepat untuk membawa Sevilla meraih kemenangan yang krusial. Tentu Sevilla merupakan favorit, tapi kita belum tahu nanti siapa lawan Sevilla di final, apakah Inter atau Shakhtar Donetsk. Tapi apapun itu, kemenangan dari Sevilla merupakan kerja keras dari para pemain mereka yang sebagian besar adalah pemain-pemain baru. Luar biasa Sevilla dan juga tetap semangat Manchester United. Saya akhiri saja video saya di sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ingin memberikan komen, nonton dulu video-video saya sampai selesai baru memberikan komen. Jangan hanya membaca judul kemudian memberikan komen. Ya, no hate, only football. Salam sepak bola.